Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. First of all, we just want to say thank you so much for this opportunity. Especially thank you so much for Mr. Edi Nur Cahyadi SAMSE. Thank you so much for giving us this opportunity. Okay, before we begin sharing about information, the book review, the title is The Hunger Games. We want to introduce ourselves first. So first, let me introduce myself. My name is Hasan Hanapi with number 23400911315, and I'm here not alone. I am with my partner here. So please introduce yourself. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alfitra Fadil Kuswardono dengan NIM 22591-280. Perkenalkan, nama saya Alzena Levia Sauri dengan NIM 24500091352. Okay, thank you so much. Here is the first information about the books. The title of the book is The Hunger Games. The main character is Katniss Everdeen. The villain is President Coriolanus Snow. And the background place is Capital Panem. And Capital Panem has 12 districts. And total books page is for 108. Okay, maybe I wanna telling a story about this book, but I think not in Bahasa. I think not in English, but with Bahasa. Okay, jadi pertama-tama cerita ini itu menampilkan di sebuah distrik yang mana ada 12 distrik 1 sampai distrik 12. Pertama ini ditampilkan di distrik 12, yang mana distrik 12 ini tempat kelahiran Katniss Everdeen. Pada masa itu telah berjalanlah pemilihan, yang mana pemilihan ini itu harus memilih perwakilan dari setiap distriknya, yaitu 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan pada saat itu yang terpilih itu kebetulan adalah adiknya Katniss Everdeen, adik perempuannya yang bernama Prim. Dan pada saat itu pula Katniss Everdeen ini langsung mengajukan dirinya untuk menggantikan adiknya, yaitu Prim. Dan untuk perwakilan laki-lakinya, yaitu teman sebaya Katniss, itu bernama Peter Mark. Dan setelah pemilihan berlangsung, mereka pun diberangkatkan ke Capital Panem, yang mana di sana itu diberikan arahan, panduan untuk bagaimana melakukan gamenya dan untuk berusaha memenangkan festival atau game tersebut. Karena dalam game tahunan festival Hunger Game ini itu harus saling membunuh sehingga mendapatkan satu pemenang. Akan tetapi pada tahun ini pemenang pada game Hunger Game ini yaitu ada 2 orang, yaitu dari distrik yang sama, distrik 12, Katniss Everdeen, dan partnernya yaitu Peter Mark. Dan setelah mereka memenangkan gamenya, mereka pun khususnya itu Katniss Everdeen itu menyadari bahwa tindakan yang dilakukan oleh Presiden Snow dengan membuat game atau festival ini itu adalah tindakan yang salah, yang dimana Katniss Everdeen pun langsung membentuk lisensi pemberontak. Secara tidak langsung dibentuk oleh masyarakat yang menyadari bahwa tindakan tersebut itu salah dan sangat tidak menguntungkan untuk masyarakat, sehingga Katniss Everdeen ini dijuluki atau diberi simbol menjadi Monkey J, yaitu sang gadis on fire atau the girl on fire, yang mana dari kepemimpinan yang ditimbulkan oleh Katniss Everdeen ini menunjukkan keberanian, empati, dan memberdayakan masyarakat luas. Oke, itu adalah cangkupan atau ringkasan umum dari buku ini, The Hunger Game yang pertama. And next is about the books, and those are other books.
The first one is the black one, and the second is the blue one. The red is the third one, and the green is the fourth one, and the purple one is the last box. And next is about leadership style. Of course, we all know about this, but I just want to remind again that leadership style is a lot of type. Some of us is like descriptive, authoritative, transformasional, transaksional, supportive, dan visioner. Deskriptif sendiri yaitu pemimpin yang menggunakan gaya pemimpin itu di saat pengambil keputusan itu musyawarah dan melibatkan bawahan-bawahannya. Kalau otoriter ini yaitu sebaliknya, yang mana pemimpin ini menggunakan gaya pemimpin untuk mengambil keputusannya secara sepihak, yaitu hanya dari pimpinannya saja tanpa ada campur tangan dari bawahannya. Yang ketiga itu adanya transformasional, yang mana transformasional ini gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Katniss Everdeen di buku ini, yaitu menginspirasi, memotivasi bawahannya untuk mencapai potensi tertinggi. Lalu ada transaksional, yang mana gaya kepemimpinan yang berfokus pada tujuan dan hasil. Ada juga suportif, yaitu pemimpin yang memberikan dukungan, perhatian, dan empati kepada para bawahannya. Lalu ada visioner, yaitu pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan untuk mendapatkan peluang yang sangat besar. Selanjutnya yaitu masuk ke intinya, yaitu leadership in this book atau kepemimpinan yang terdapat pada buku ini, yang akan dipaparkan secara langsung oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kepemimpinan otoriter atau diktator. Gaya kepemimpinan otoriter sendiri itu ada di gaya kepemimpinan Presiden Snow. Nah, Presiden Snow ini menunjukkan kepemimpinan otoriter dengan memusatkan seluruh keputusan pada dirinya dan menurut kepatuhan penuh dari semua distrik. Kapital mengendalikan sumber daya, kebebasan bergerak, dan kehidupan warga melalui aturan ketat serta pengawasan. Hukuman brutal digunakan untuk menekan perlawanan, seperti setelah kematian Ru. The Hunger Games sendiri merupakan keputusan sepihak yang dipertahankan untuk menciptakan kekuatan dan menjaga kestabilan kekuasaan. Kepemimpinan Snow berfokus pada kontrol mutlak dan dominasi melalui ancaman. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan contoh kepemimpinan transformasional yang ditunjukkan oleh Katniss Everdeen. Katniss digambarkan sebagai pemimpin yang tidak lahir dari jabatan, tetapi dari tindakan-tindakan inspiratif yang ia lakukan. Salah satu contohnya adalah pengorbanannya untuk menggantikan Prim di arena Hunger Games. Tindakan ini membuat banyak orang melihat Katniss sebagai sosok yang berani dan penuh empati. Selain itu, solidaritas Katniss terhadap Rue. Ketika Rue meninggal, Katniss melakukan aksi simbolis dengan bunga yang menunjukkan perlawanan terhadap Capitol. Kemudian aksi Nightclub Berries. Karena tindakan-tindakan inilah, Katniss akhirnya dipandang sebagai Mockingjay, simbol perubahan dan harapan. Kepemimpinan Katniss bersifat transformasional karena ia mempengaruhi orang lain bukan lewat paksaan tapi lewat inspirasi, empati, dan visi bersama menuju kebebasan. Intinya, Katniss nunjukin bahwa pemimpin transformasional muncul ketika seseorang mampu menggerakkan perubahan sosial melalui tindakan yang bermakna dan memberi dampak emosional bagi masyarakatnya. Oke, itu adalah isi-isi kepemimpinan yang terdapat pada buku ini, yang mana dapat digarisbawahi bahwa kesimpulan yang didapati dari buku. Hasan, maaf, itunya ke mute. Oke, thank you, mohon maaf. Jadi secara garis besarnya dapat disimpulkan pada buku yang berjudul The Hunger Games ini ada dua kubu
gaya kepemimpinan yang digunakan, yaitu dari kubu Presiden Snow dan dari kubu Katniss Everdeen. Pada kubu Presiden Snow ini, yang mana Presiden Snow-nya sendiri itu menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter, yang mana bertindak berlandaskan dari ketakutan, kontrol penuh atas hanya game ini dibuat atas hanya kesenangan bagi dirinya sendiri semata, tanpa memperhatikan pemberdayaan masyarakat yang ia pimpin sendiri. Sebaliknya, Katniss Everdeen ini itu menggunakan gaya kepemimpinan yang transformasional yang mendorong dan memperdayakan masyarakatnya dengan menggerakkan perubahan melalui keberaniannya, terus empatinya dan keteladanannya. Konflik antara kedua gaya ini menegaskan bahwa kepemimpinan itu dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda, yaitu contohnya seperti antara dominasi dan ketakutan, atau seperti harapan atau kebebasan. And one of favorite quote in these books is Katniss Everdeen said, "If we burned, you burn with us." Okay, maybe I think that's all about the information, and the presentation will be great, and I think that's all. Thank you so much for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.